Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut, karena kebiasaan yang luar biasa ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar kami semakin semangat menyajikan kisah penuh hikmah. Nah, jika Anda belum subscribe, tekan tombolnya sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bayangkan, Anda sedang melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram, berdoa dengan khusyuk di hadapan Ka'bah. Tiba-tiba ada suara gemuruh menggema di seluruh masjid, orang-orang berlarian ketakutan. Dan yang mereka lihat, seorang pria berubah menjadi seekor singa besar, tepat di tengah-tengah kerumunan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sebuah kutukan atau justru sebuah keajaiban? Haji Yusuf adalah seorang pria berusia 52 tahun yang telah lama bermimpi untuk bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Sejak muda, ia selalu mendengar cerita tentang betapa mulianya ibadah haji dan bagaimana setiap muslim bercita-cita untuk melaksanakannya sebelum ajal menjemput. Namun, kehidupan tidak selalu mudah baginya. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Indonesia, ia harus bekerja keras sejak remaja. Ia memulai dari bekerja sebagai buruh kasar di pabrik, lalu menjadi pedagang kecil, dan akhirnya bisa memiliki usaha sendiri di bidang konveksi. Usahanya berkembang pesat, dan perlahan ia menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, kesuksesan itu juga membawa perubahan dalam dirinya. Ia mulai lebih banyak memikirkan dunia, mengejar keuntungan, dan terkadang mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ia dikenal sebagai pria yang tegas, tetapi juga angkuh dan sulit diajak berkompromi. Tidak banyak orang yang berani menegurnya, sebab meski baik hati dalam beberapa hal, ia tidak mudah mengalah. Bahkan, ada satu kebiasaannya yang sering dikeluhkan oleh orang-orang di sekitarnya, ia sangat jarang memberi sedekah. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena hatinya merasa bahwa setiap orang harus berjuang sendiri, sebagaimana dirinya dulu berjuang tanpa meminta belas kasihan. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya impian Haji Yusuf untuk berangkat ke Tanah Suci terwujud. Ia merasa bangga karena telah berhasil mengusahakan segalanya dengan keringat sendiri. Ia bergabung dalam rombongan haji dan terbang ke Arab Saudi dengan hati berdebar-debar. Baginya, ini adalah perjalanan spiritual yang akan menyempurnakan dirinya. Ia ingin menjadi seorang haji yang dihormati sekembalinya ke tanah air. Namun, ia belum menyadari satu hal, bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Ia belum memahami bahwa di Tanah Suci, bukan hanya tubuh yang diuji oleh panas dan kelelahan, tetapi hati juga diuji oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Setibanya di Mekah, Haji Yusuf langsung merasa takjub melihat Ka'bah berdiri megah di hadapannya. Matanya berkaca-kaca. Ia berdiri di antara ribuan jamaah lainnya. Semua memakai pakaian ihram. Semua dengan niat yang sama, menjalankan ibadah haji dengan sepenuh hati. Ia menguatkan tekadnya untuk melaksanakan setiap rangkaian ibadah dengan sempurna, agar bisa pulang sebagai haji mabrur yang akan dihormati banyak orang. Saat berjalan menuju area tawaf, ia merasakan tenggorokannya sangat kering. Mekah memang panas hari itu, dan tubuhnya terasa lelah setelah perjalanan panjang. Ia membuka botol air yang ia bawa dan meneguknya sedikit, mencoba menyegarkan tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan langkahnya, seseorang menyentuh lengannya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang kakek tua berpakaian putih yang lusuh. Wajahnya penuh kerutan, matanya tampak lelah, dan bibirnya pecah-pecah karena kekeringan. Dengan suara serak, kakek itu berkata, "Nak, bolehkah aku meminta sedikit air? Tenggorokanku sangat kering. Aku sudah berjalan jauh." Haji Yusuf menatap kakek itu sebentar. Di hatinya ada sedikit rasa kasihan, tetapi egonya lebih kuat. Ia berpikir, "Aku juga butuh air ini untuk diriku sendiri. Aku harus menjaga staminaku agar bisa beribadah dengan baik." Maka, dengan suara datar, ia menjawab, "Maaf, saya juga butuh air ini." Lalu,
Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa orang di sekitarnya yang melihat kejadian itu saling berbisik. Ada yang tampak kecewa, ada pula yang menggeleng-gelengkan kepala. Astagfirullah. Bagaimana mungkin menolak permintaan orang tua yang kehausan? Bisik seorang jamaah. Namun, Haji Yusuf tidak peduli. Ia merasa bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia hanya menjaga dirinya sendiri. Lagi pula ia berpikir, di tempat suci ini, setiap orang harus bisa berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Sesampainya di area tawaf, Haji Yusuf berdiri tegak di antara ribuan jamaah lainnya. Suasana sangat khusyuk. Ia menghela napas dalam, bersiap untuk mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Panas. Bukan panas biasa, tetapi panas yang luar biasa. Tubuhnya mulai berkeringat deras, napasnya tersengal, dan dadanya terasa sangat berat. Ia mencoba melangkah, tetapi lututnya gemetar. Tangan dan kakinya terasa kaku, seolah tidak lagi miliknya. Ia ingin berbicara, ingin meminta tolong, tetapi suaranya tercekat. Kemudian, dalam sekejap, segala sesuatu di tubuhnya mulai berubah. Kulitnya mengeras, seperti tertutup sesuatu yang kasar. Tangannya mulai berubah bentuk. Kakinya yang tadi gemetar kini justru menguat, otot-ototnya membesar. Ada bulu-bulu berwarna emas yang tumbuh dari tubuhnya. Jemarinya mengepal, lalu berubah menjadi cakar tajam. Dalam beberapa detik, Haji Yusuf tidak lagi berbentuk manusia. Ia telah berubah menjadi seekor singa besar di hadapan Ka'bah. Suasana yang tadinya penuh ketenangan berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlarian, beberapa berteriak ketakutan, sementara yang lain hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya Allah, apa itu? Seorang jamaah menjerit, singa, astagfirullah, ada singa di Masjidil Haram. Beberapa petugas keamanan bergegas mendekat, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Singa besar itu berdiri diam, tidak menyerang siapapun, tetapi sorot matanya penuh kesedihan. Tidak ada tanda-tanda buas di wajahnya, tetapi auman kerasnya mengguncang seluruh area. Di dalam tubuh singa itu, Haji Yusuf masih sadar. Ia masih bisa berpikir seperti manusia. Namun, ia tidak bisa berbicara. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas seperti sebelumnya. Ia ingin menangis, tetapi yang keluar hanyalah suara raungan keras yang membuat seluruh masjid semakin gempar. Haji Yusuf mulai menyadari sesuatu. Ini bukan mimpi, ini bukan kebetulan, ini adalah hukuman. Di dalam dirinya, Haji Yusuf merasa hancur. Ia tahu bahwa Allah telah menunjukkan kuasanya. Ia baru saja menolak seseorang yang meminta air darinya, dan kini ia sendiri terjebak dalam tubuh seekor hewan. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu menomorsatukan dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana ia selalu merasa lebih baik dari orang lain. Kesombongannya kini menghantam dirinya sendiri seperti ombak besar. Ia menundukkan kepala, memandang Ka'bah di hadapannya, dan di dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, ampuni aku." Namun, apakah Allah akan mengampuninya, ataukah ia akan tetap menjadi seekor singa selamanya? Di dalam wujud singa itu, Haji Yusuf merasa begitu kecil meskipun tubuhnya kini besar dan gagah. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin bersujud, tetapi tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Ia hanya bisa mengaum, dan setiap auman itu mengguncang hatinya sendiri. Pikiran-pikiran menyesakan mulai memenuhi benaknya. Betapa selama ini ia selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu berpikir bahwa rezeki yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa mengingat bahwa semuanya datang dari Allah. Ia selalu merasa bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menolong orang lain karena ia sendiri telah berjuang keras untuk mencapai kesuksesan. Namun kini, di hadapan Ka'bah, Allah menunjukkan kuasanya. Allah bisa mencabut segala hal yang selama ini ia banggakan dalam sekejap. Ia tidak lagi memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri. Ia tidak lagi memiliki kehormatan sebagai manusia. Ia tidak lagi memiliki suara untuk meminta maaf, bahkan kepada kakek tua yang ia tolak tadi.
Di dalam hatinya, ia mulai berdoa dengan segenap jiwa. Ya Allah, jika ini adalah hukuman-Mu, aku menerimanya. Tetapi aku mohon, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diriku. Angin mulai bertiup lebih kencang, dan suasana di sekitar Masjidil Haram terasa semakin mencekam. Orang-orang masih gemetar ketakutan, tetapi ada juga yang mulai berani mendekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jamaah bahkan berdoa, mengira bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah yang harus mereka saksikan dengan hati yang bersih. Haji Yusuf terus mengaum, dan di setiap auman itu ada tangisan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia ingin sujud, ingin menangis, ingin meminta ampun dengan tubuhnya, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya ke arah Ka'bah. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah mendung. Awan-awan mulai menggumpal di atas Masjidil Haram, seakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Suara angin semakin terdengar jelas, dan seolah ada bisikan dari langit yang hanya bisa didengar oleh hati yang penuh penyesalan. Di tengah keramaian, itu seorang ulama yang sedang beribadah melihat kejadian tersebut dan mendekati singa yang sedang menunduk di hadapan Ka'bah. Ulama itu mengangkat tangannya dan berdoa dengan suara lantang, "Ya Allah, jika makhluk ini adalah tanda kebesaran-Mu, tunjukkanlah kepada kami hikmah di baliknya. Jika ini adalah seorang manusia yang Engkau uji, maka berilah ia petunjuk dan jalan untuk kembali kepadamu." Sekali lagi, angin bertiup lebih kencang. Udara yang panas berubah menjadi lebih sejuk. Kemudian, dalam sekejap, tubuh Haji Yusuf mulai terasa ringan kembali. Otot-ototnya melemas, bulu-bulunya mulai rontok, cakarnya kembali mengecil, dan tubuhnya perlahan kembali ke bentuk semula. Dalam hitungan detik, ia telah kembali menjadi manusia. Namun, tubuhnya kini gemetar. Ia jatuh tersungkur di lantai Masjidil Haram, menangis terseduh-seduh. Ia tidak peduli lagi dengan orang-orang yang melihatnya. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal. Allah telah memberinya kesempatan kedua. Ketika tubuhnya kembali normal, Haji Yusuf merasa seolah-olah ia baru saja lahir kembali. Lututnya gemetar, tangannya masih dingin, dan air matanya tidak berhenti mengalir. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja ia alami bukan sekadar kejadian aneh, tetapi sebuah peringatan langsung dari Allah. Orang-orang mulai mengerumuninya. Beberapa masih terlihat ketakutan, tetapi yang lain melihatnya dengan tatapan penuh haru. Seorang pria mendekatinya dan bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu, saudaraku?" Dengan suara yang masih bergetar, Haji Yusuf menjawab, "Allah menunjukkan kepada siapa diriku yang sebenarnya. Aku adalah orang yang angkuh, orang yang selalu merasa lebih baik dari yang lain. Aku menolak untuk memberi air kepada seorang kakek yang kehausan, dan aku dihukum atas kesombongan itu." Mendengar pengakuannya, beberapa orang mulai menangis. Mereka menyadari bahwa kejadian ini adalah peringatan bagi semua, bukan hanya untuk Haji Yusuf. Betapa banyak dari mereka yang pernah melakukan kesalahan yang sama, mengabaikan orang yang membutuhkan, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan lupa bahwa semua yang mereka miliki hanyalah titipan Allah. Haji Yusuf segera bangkit dan mencoba mencari kakek tua yang tadi meminta air darinya. Namun, setelah berjalan berkeliling dan bertanya kepada beberapa orang, ia tidak menemukannya. Tidak ada seorang pun yang melihat kemana kakek itu pergi. Beberapa jamaah mulai berbisik, "Jangan-jangan, kakek itu bukan manusia biasa." Haji Yusuf terdiam. Di dalam hatinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin kakek itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengujinya. Takdir. Setelah kejadian itu, Haji Yusuf tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa kekayaan, kesuksesan, dan kehormatan yang ia miliki tidak ada artinya jika hatinya kering dari kasih sayang. Ia mulai belajar untuk lebih banyak bersedekah, lebih sering tersenyum kepada orang lain, dan lebih rendah hati dalam setiap perkataannya. Ia tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama. Baginya, kejadian di Masjidil Haram adalah peringatan terbesar dalam hidupnya, sesuatu yang tidak akan ia lupakan sampai kapanpun. Ketika kembali ke Indonesia, ia menjadi lebih aktif dalam membantu orang-orang di sekitarnya. Ia mendirikan sumur di daerah-daerah yang kekurangan air,
membagikan makanan kepada fakir miskin, dan selalu mengingatkan orang-orang bahwa kesombongan adalah penyakit yang bisa menghancurkan manusia kapan saja. Setiap kali ada seseorang yang meminta bantuan darinya, dia tidak pernah lagi berpikir dua kali. Karena ia tahu, mungkin di balik wajah seseorang yang meminta pertolongan, ada ujian dari Allah yang akan menentukan takdirnya di dunia dan akhirat. Sahabat semua, kisah ini bukan hanya tentang Haji Yusuf, tetapi tentang kita semua. Seberapa sering kita mengabaikan orang yang membutuhkan? Seberapa sering kita merasa lebih tinggi dari orang lain? Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan menguji kita. Mungkin dalam bentuk kesulitan, mungkin dalam bentuk orang asing yang meminta bantuan, atau mungkin dalam bentuk kejadian yang tidak pernah kita duga. Jangan sampai kita menyadari kesalahan kita setelah terlambat. Jangan sampai kita menunggu kejadian luar biasa untuk membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Marilah kita renungkan dan jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati kita, karena hanya Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tuliskan "Amin" di kolom komentar, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang mendapat hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.